serta mengarahkan dan memahami potensi peserta didik dan kelemahan dalam dirinya. Next, Mbak. Mbak Indah. Ya, ini ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian kegiatan kurikulum. Next, Mbak. Kurikulum, yaitu peranan kurikulum amat krusial di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik. Maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan kokoh dan kuat. Nah, ini komponen kurikulum. Yang pertama itu tujuan nasional. Di sini di Undang-Undang Dasar Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan institusional, tujuan yang harus dicapai oleh sebuah lembaga, dalam hal ini lembaga, yaitu lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, tujuan dari sebuah mata pelajaran hingga dapat mencerminkan dasar ilmu yang ada di dalam mata pelajaran tersebut. Yang keempat, tujuan instruksional, tujuan yang akan langsung diterapkan untuk peserta didik. Next, Mbak. Nah, ini jenis sumber daya organisasi dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Dalam sebuah organisasi atau institusi, ada beberapa jenis sumber daya yang digunakan dalam upaya mendukung pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya fisik, yaitu sarana dan prasarana, dan sumber daya keuangan. Next. Nah, adapun sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam satuan pendidikan yaitu yang pertama kepala sekolah, kemudian pendidik atau guru, kemudian tenaga pendidikan yaitu TU, lalu peserta didik atau siswa dan siswi. Sumber daya fisik yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama media pembelajaran, sarana pendidikan yang diaplikasikan secara langsung dalam pembelajaran oleh peserta didik, seperti buku, alat tulis, penggaris, dan bahan praktikum lainnya. Alat media peragam, alat tentu proses pendidikan dan pembelajaran serta mempermudah dan memberikan pemahaman bagi peserta didik. Alat ini biasanya bersifat abstrak maupun konkret, misalnya gambar, dan lain-lain. Kemudian media pembelajaran peserta didik. Sarana pendidik yang diimplementasikan menjadi perantara dalam proses pendidikan media ini dibagi menjadi 3, yaitu audio, tape recorder, radio, lab bahasa, dan sebagainya. Kemudian visualnya yaitu poster, bagan, gambar, kartun, dan sebagainya. Dan audio visual yaitu film, VCD, dan sebagainya. Nah, ini sumber daya keuangan. Yang pertama itu dana sumber dari APBN. Dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi pembangunan dan pembiayaan rutin. Yang kedua, dana dari APBD berasal dari daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, seyogianya dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah. Kemudian dana dari wali murid. Dalam lembaga pendidikan terdapat sebuah perkumpulan yang di dalamnya melibatkan orang tua atau wali siswa yang disebut dengan komite sekolah. Kemudian dari sumber lain yaitu dana dari yang sifatnya tidak wajib, yang berpartisipasi atau sukarela, seperti dana dari para alumni, kemudian infak dan sedekah dari para
dermawan, sumbangan dari badan-badan usaha atau sejenisnya, serta unit usaha sekolah lainnya. Kemudian hubungan sumber daya organisasi dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Secara konsep, dalam persiapan global, pengelolaan kurikulum dan pembelajaran haruslah mengandung keempat subbidang manajemen, diantaranya sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia selaku pembuat dan pelaksanaan kurikulum, serta mensukseskan aplikasinya bagi anak didik. Terus kemudian sumber pembelajaran, yaitu pengelolaan dan penggunaan metode, materi, dan proses pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak didik dan kebutuhan masyarakat. Kemudian fasilitas dan keuangan, pengelolaan seluruh fasilitas dan dana pendidikan yang ada di sekolah. Yang terakhir ini penilaian, upaya evaluasi terhadap performa hasil dari pelaksanaan kurikulum di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Indah. Baik, terima kasih kepada Mbak Epi. Dilanjutkan mengenai materi strategi pengelolaan sumber daya organisasi pendidikan dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Dalam pengelolaan sumber daya organisasi pendidikan dan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Salah satunya ialah strategi dari Cotton. Ada 4 strategi yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sumber daya organisasi pendidikan dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, corporate strategy. Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategik. Kemudian ada recourse support strategy, atau strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada pemaksimalan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Yang ketiga ada program strategi, ialah strategi yang memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari program tertentu. Dan yang terakhir ada institutional strategy, yang berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. Kemudian pada penelitian kali ini kami menggunakan penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Pada penelitian ini narasumber yang diangkat adalah kepala sekolah, kepala yayasan, dan wakasek bidang kurikulum. Analisis tersebut menganalisis peran pendekatan serta mendeskripsikan hubungan dan keterkaitan antara sebab dan akibat serta melibatkan objektivitas seorang terhadap teori pendekatan peran serta kualitas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode tabulasi data yang mengkombinasikan hasil wawancara seni struktur dengan dokumentasi untuk sebagai data yang akan dikelola menjadi hasil penelitian. Oke, hasil penelitian dan diskusi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala sekolah dan kepala yayasan, didapat informasi bahwa jenis sumber daya organisasi dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang diunggulkan dalam madrasah tersebut meliputi SDM dan sumber daya fasilitas. Beliau mengatakan bahwa sumber daya yang dimanfaatkan sangat banyak sekali. Yang pertama adalah guru. Gurunya itu sendiri. Guru sebagai fasilitator KBM dituntut juga memiliki kompetensi keilmuan, walaupun kata orang guru jangan jadi sumber belajar, tetapi tetap kalau tidak punya kompetensi tidak bisa. Yang kedua, kita memiliki jaringan internet yang bebas dan tidak ribet. Setiap orang yang masuk lingkungan sekolah, mau tamu atau siapapun, baik guru, staf ataupun siswa, dapat mengakses internet yang ada di sekolah. Di sisi lain, wakasek kurikulum memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Pasalnya, menurut beliau, bukan hanya SDM dan sumber daya fisik yang diunggulkan, namun sumber daya keuangan juga memberikan peran penting. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya sumber daya keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan SPP siswa, tidak mungkin sekolah bisa melengkapi fasilitas dengan baik. Selain itu, tidak mungkin program kajian alam, field trip, dan studi banding bisa terlaksana.
Kemudian kesimpulan, ada 3 jenis sumber daya, yakni SDM, sumber daya fisik, atau SAPRAS, dan sumber daya keuangan. Masing-masing memegang tempat dan porsinya, masing-masing dalam proses pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Pada prosesnya, hubungan yang terbangun dalam ketiga sumber daya bersifat saling mendukung, yaitu integratif. Jadi hubungan yang terbangun antara sumber daya SAPRAS, sumber daya manusia, serta sumber daya keuangan itu bersifat integratif atau saling mendukung, dan berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran serta pengelolaan kurikulum yang dijalankan di sekolah. Sehingga pada prosesnya ada strategi yang meski dipelihara dan diimplementasikan, dan strategi yang dipilih merupakan kombinasi dari strategi sumber pendukung serta strategi fungsional yang dimodifikasi dengan konsep ATM atau amati, tiru, modifikasi dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ICAP yang didapat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, sehingga bisa melengkapi kekurangan yang ada dan menjadikan rekomendasi penelitian di bidang manajemen, terutama pada manajemen kurikulum dan pembelajaran. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Dipersilahkan. Ini penelitian di mana, Mbak Indah? Di ini Pak, di Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah, Bungas Wetan. Bungas ya. Ya. Baik. Silakan. Misalnya berdasarkan identifikasi terhadap data, kira-kira pendekatan pengelolaan sumber daya manusia seperti apa, atau sumber daya organisasi seperti apa yang dilakukan di MI Bungas ya? Apakah pendekatannya korporasi atau program gitu kan, atau institusional atau fungsional? Baik, Pak. Sebentar. Terutama sumber daya dalam konteks pelaksanaan dan pengelolaan kurikulum. Ya, strategi pengelolaan sumber daya organisasi dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajarannya dikutip dari beberapa pendapat. Yang pertama itu pendapat dari Kepala Wakasep Kurikulum yang mengungkapkan bahwa strategi yang dipakai itu lebih mengarah pada research super strategi yang diimplementasikan dengan strategi fungsional. Hal tersebut dimaksimalkan dengan pola ATM, yaitu pola yang dikatakan sebagai amati, tiru, dan modifikasi, Pak. Hal tersebut disebabkan karena fungsi yang dibutuhkan dan kemudian didukung dengan sumber-sumber pendukung lainnya yang membantu agar itu bisa ditetapkan sesuai kebutuhan dan fungsinya di lembaga pendidikan tersebut. Hal ini tuh didukung dengan pendapat Wakasep Kurikulum yang mengungkap bahwa cukup untuk materi atau melanjutkan atau bahasanya increase gitu ya, untuk meningkatkan gitu ya, itu biasanya kita cukup meniru atau dalam bahasa merekanya tuh ngintip di internet. Oh, ada ini ya, yuk kita adopsi. Kebetulan kita tidak sempat main ke sekolah mereka. Ada SD-SD bagus di Bandung, kita adopsi bagaimana pola penerapan kurikulum atau pengelolaan kurikulum yang memang mereka tetapkan di sana dan kemudian dimodifikasi gitu. Jadi berdasarkan kenyataan lapangan tersebut, strategi yang diaplikasikan ialah kombinasi antara strategi sumber pendukung dan strategi fungsional yang dimodifikasi dengan konsep ATM dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran di lembaga madrasah tersebut. Begitu, Pak.
Jadi pendekatan atau strategi yang dipakai itu lebih ke strategi sumber pendukung dan strategi fungsional yang dimodifikasi dengan konsep ATM pada sekolah tersebut, Pak. Begitu. Ya, artinya kan sekolah mengambil kebijakan untuk menempatkan sumber daya manusia sebagai resources support dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum. Kan gitu. Ya, betul. Iya, Pak, Lalu betul. Jadi pimpinan sekolah memberikan kewenangan untuk melakukan adopsi, gitu kan? Dan kemudian ditindaklanjuti dengan inovasi. Lalu adopsi inovasi itu didiseminasi ke seluruh lingkungan kerja, gitu kan? Mungkin ya. Artinya dalam konteks ini dia melakukan semacam apa namanya, memberikan kewenangan untuk melakukan adopsi inovasi kepada resource strategis, ya, lalu kemudian melakukan diseminasi, gitu kan. Nah, itu dalam konteks pendekatan manajemen berarti kan menggunakan pendekatan Rogers, ya, adopsi inovasi. Ya. Rogers itu mengatakan bahwa ya setiap orang itu proses inovasi itu harus dimulai dari kegiatan-kegiatan adopsi, kan, gitu. Adopsi. Lalu kemudian dilanjutkan inovasi dan diseminasi. Diseminasi inovasi kepada komunitas kerja. Nah, tekniknya kan istilah kita ATM, ya. Adaptasi, tiru, dan modifikasi. Kalau adaptasi, tiru, dan modifikasi, aspek inovasinya pada apa kira-kira? inovasinya itu, Pak, ya kayak mengadakan cooking day, terus field trip juga. Kayak camping kayak gitu-gitu, Pak. Jadi ditiru dari sekolah-sekolah yang favorit gitu, yang bagus gitu, Pak. Ya, Jadi tentunya kan disesuaikan dengan ya disesuaikan apa dengan namanya, yang ada di kampung gitu. Kan kalau di betul, kota dan di ya. kampung kan berbeda gitu, Pak. Nah, itu berarti Iya, kan jadi adopsi itu tidak buta, kan, berarti. iya, Jadi ada makanya kan di sini adanya modifikasi, yaitu karena kita tinggalnya itu bukan di kota, yaitu di desa gitu, seperti itu, Pak. Oke. Ayo yang lain, saya membuka saja, silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Mbak Evi sama Mbak Indah. Di sini menganalisis sumber daya institusi, ya. Sumber daya institusi itu terdiri dari sumber daya manusia sajakah? Tadi saya dengar kayaknya sumber manusia dan sumber daya SDM. Ya, sumber daya manusia dan sumber daya prasarana dan sarana saja. Apakah ada sumber daya lain selain tadi saya dengar itu sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, dan finansial, ya? Iya, Bu, betul, sumber daya keuangan. Apakah lingkungan sosial itu, lingkungan sekitar bukan merupakan, atau sosial masyarakat di sekitar, lingkungan di sekitar, bukankah itu merupakan sumber daya dukung dari sekolah di Bongas itu? Apakah termasuk sumber daya institusi MI Bongas, ya? Karena saya pikir sumber daya itu tidak hanya sumber daya manusia saja atau sumber daya fisik, sarana prasarana, dan sumber daya finansial. Sumber daya sosial seperti komunitas, misalnya guru kan pasti ada komunitas MGMP, KKG, terus PGRI, itu kan, atau lingkungan di sekitar sekolah itu kan merupakan lingkungan sosial yang merupakan daya dukung dari sekolah tersebut. Kemudian salah satunya juga lingkungan. Lingkungan itu kan pastinya MI Bongas itu memiliki sumber daya air, sumber daya tanah. Apakah itu tidak bukan merupakan sumber daya dukung dari sekolah tersebut?
Baik, terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Kita keep terlebih dahulu ya, Ibu, sebentar. Jadi menurut saya itu ada 5 sumber daya ya. Izin bertanya juga Mbak Indah. Mangga Pak, persilahkan. Kalau di MI tempat tadi penelitian itu cara melanjutkan dari Bu Diana ya. Cara mengelola sumber daya tadi ya, jenis-jenis sumber daya tadi untuk terbentuk kemudian kurikulum khas dari MI Bongas itu gimana prosesnya? Itu saja mungkin pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Keep dulu ya Pak. Baik, kita beri kesempatan untuk satu orang lagi apabila ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Boleh Bu Indah. Mangga Pak, dipersilahkan. Baik, izinkan saya untuk bertanya tentang materi yang disampaikan Bu Indah dan Bu Evi. Di makalah ini yang PDF dipaparkan ya ada gambar hubungan sumber daya institusi dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Di situ ada 4 komponen ya, betul Bu Indah ya. Ada manajemen pembelajaran, SDM, infrastruktur, dan penilaian. Nah, di lapangan apakah keempat komponen tersebut itu memiliki peran yang sangat krusial ataukah hanya beberapa komponen saja? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi pertanyaannya komponen krusial dari yang hubungan itu ya Pak? Betul ya, di sini kan ada gambar ya, di Ya. tentang hubungan manajemen kurikulum itu ada 4 komponen yang saya sebut. Di lapangan itu apakah keempat komponen tersebut itu berperan krusial ataukah hanya beberapa komponen saja? Itu pertanyaannya Bu Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Kita keep terlebih dahulu. Oke, silakan. Ada yang menjawab? Untuk Parotim ya, Parotim tadi bagaimana apa sih kurikulum terbentuk gitu. Teknis pengelolaan sumber dayanya untuk terbentuk kurikulum khas dari MI mana tadi Bongas. Oh iya, kan ini kan ada ya di makalah yang hubungan sumber daya organisasi. Sebentar Pak.
Kan kemarin berdasarkan hasil wawancaranya, sumber daya organisasi masing-masing berperan dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Kemudian saling berkaitan dalam pengelolaannya berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah. Ketiga sumber tersebut dimanfaatkan dan proses diklat serta pembuatan program semester, tahunan, serta RPP guru yang harus disesuaikan dengan jenis kurikulum yang berlaku. Ini hal tersebut tersirat dalam pendapat beliau yang mengungkapkan mirip sumber daya tadi itu dalam pengelolaan kurikulum, maka di dalam kurikulum kita membuat program semester, terus membuat program tahunan, kemudian RPP. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dipakai yang mengungkapkan bahwa relasi ketiganya akan menghasilkan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran yang baik. Jadi program tahunan, RPP dan sebagainya, Pak. Terus selanjutnya yaitu pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, hubungan ketiganya saling mendukung, terutama untuk proses peningkatan kualitas profesionalisme guru dalam setiap perubahan kurikulum. Kemudian pembelajaran tersebut lebih mengarah pada penggunaan teknologi dan penentuan jadwal schedule serta tempat yang dikunjungi saat field trip gitu. Kemudian hal tersebut diungkap oleh Wakasek Kurikulum yang menyatakan bahwa selain pengupgradean kurikulum dalam Prota, Prosem, dan RPP, proses mengupdate atau mengakomodir kapan field trip anak kelas 1, terus kapan field trip anak kelas 2, itu juga memerlukan koordinasi antara ketiga sumber daya dengan baik. Jadi merujuk pada pendapat di atas, konsep hubungan yang terbentuk dari ketiganya bersifat integratif yang artinya saling mendukung secara positif atau satu sama lain. Nah, ini berdasarkan asumsi yang diberikan oleh narasumber, Pak. Hubungan yang terbangun dalam ketiga sumber daya itu sangat penting dan bersifat saling mendukung. Kemudian berbanding lurus dengan kualitas pembelajaran serta pengelolaan kurikulum yang dijadikan di madrasah tersebut, Pak. Gimana Pak Rotim? Ya cukup sih. Barangkali ada tambahan dari Mbak Ida. Oke, jadi dalam pembelajaran penerapan sumber daya institusi yang memang tadi disebutkan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fasilitas itu diterapkan dalam organisasi atau lembaga pendidikan ini melalui pengelolaan kurikulum seperti proses-proses diklat yang memang dilaksanakan oleh guru agar dapat mengupgrade gitu ya kemampuan dan profesionalitas guru serta aspek kognitifnya agar bisa lebih mengikuti perkembangan dari kurikulum ataupun perkembangan dari modernisasi yang terjadi pada kurikulum kita. Karena sebagaimana kita ketahui, kurikulum itu terus berkembang, terus mengalami perubahan menuju lebih baik ya. Jadi guru pun gitu ya, melalui kepala sekolah ini, ketiga sumber daya tersebut dimanfaatkan dalam proses diklat. Jadi terutama sumber daya keuangan ya. Jadi sumber daya keuangan itu mendukung sekali keuangan dan fasilitas serta manusianya itu guru sendiri agar bisa mengikuti beberapa proses-proses diklat terutama dalam proses diklat pengembangan kurikulum serta pembuatan program semester dan tahunan RPP guru yang sesuaikan dengan kurikulum yang terjadi yang berlaku gitu. Selain itu di sekolah ini juga ada kegiatan yang namanya kegiatan tahunan field trip, Pak. Kegiatan ini kegiatan yang memang biasa dilakukan agar siswa itu tidak hanya belajar di kelas tapi juga belajar secara langsung terutama karena Majalengka ini adalah daerah industri, jadi siswa itu diberikan informasi, contohnya ke beberapa
tempat industri atau ke beberapa tempat seperti tempat pemadam kebakaran gitu ya, atau ke beberapa tempat yang memang setidaknya memberikan pembelajaran secara langsung pada siswa seperti itu. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu tidak hanya dilakukan di kelas tapi juga dilakukan secara nyata di luar sekolah seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Jawabannya sedikit tambahan dari saya. Ya, cukup. Lanjut. Baik, Pak. Terima kasih. Lanjut untuk ke pertanyaan dari Ibu Diana ya. Baik, Bu, sebentar. Pertanyaan Ibu Diana adalah apakah sumber daya yang ada di institusional itu hanya ada 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya fasilitas saja. Apakah sumber daya air, sumber daya tanah, atau sumber daya sosial yang ada di sana itu tidak masuk ke dalam jenis sumber daya institusi? Sejatinya, berdasarkan informasi yang saya dapat gitu ya, dari Wardan dan Rahayu yang mengungkapkan bahwa ada 3 jenis sumber daya utama. Nah, sumber daya yang tadi Ibu sebutkan yaitu contohnya sumber daya air, sumber daya tanah, itu merupakan jenis sumber daya alam yang memang masuk ke dalam sumber daya fasilitas-fasilitas di sekolah kemudian ya. Kemudian bisa dipecah juga menjadi sumber daya material atau bahan. Bahan atau sumber daya ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan gitu ya, seperti kualitas atau kuantitas air di sana, atau lahan di sana juga bisa ya namanya. Jadi mereka masuknya ke sumber daya fasilitas. Itu bisa juga dipecah menjadi sumber daya alam atau sumber daya material, betul. Kemudian ada lagi sumber daya sosial atau lingkungan sosial sekolah. Mungkin sumber daya sosialnya itu masuk ke sumber daya ini ya Bu, seharusnya sumber daya manusia. Namun karena di sekolah tidak terlalu menonjol sumber daya sosialnya itu, jadi di sekolah yang kami teliti tidak terlalu menonjol sumber daya lingkungan sosialnya. Jadi tidak dimasukkan gitu ya. Tapi secara konsep memang betul ada sumber daya lingkungan. Itu mungkin tidak kami masukkan karena yang kami temukan dalam teori itu hanya ada 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya fasilitas. Sedangkan sumber daya air, sumber daya tanah tadi itu termasuk kepada sumber daya fasilitas yang dipecah menjadi sumber daya mesin serta sumber daya material seperti itu, Ibu. Jadi memang termasuk, cuman mungkin dipecah lebih lagi untuk sumber daya manusia untuk lingkungannya itu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Apakah ada yang mau dipastikan lagi? Begini ya. Ketika saya belajar di guru penggerak, saya harus mendata aset modal sekolah SMA 1 Cirebon misalnya. SMA 1 Cirebon itu memiliki sumber daya apa sajakah? 1, misalnya sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, TU, murid, siswa, ya. Kemudian sumber daya sosial yang terdiri dari komunitas, puskesmas di lingkungan sekitar, kemudian polsek di sekitar kita, kayak gitu. Kemudian sumber daya fisik itu terdiri dari bangunan-bangunan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran. Kemudian sumber daya lingkungan SMA 1 itu punya apa? Punya tanah seluas misalnya misalnya seluas 1 hektar kayak gitu ya. Terus kemudian sumber daya airnya cukup, kemudian lingkungan tanahnya juga cukup untuk menunjang pembelajaran.
kegiatan pembelajaran di SMA 1 misalnya. Kemudian sumber finansial itu ya tadi terdiri dari APBN, APBD, kemudian dari komite sekolah dan sumber dana-dana yang lain. Dan juga sumber dana misalnya dari alumni. Itu yang saya ketahui. Jadi begitu. Jadi kalau saya melihat dari penelitian yang Mbak Evi dan Mbak Indah lakukan itu menurut saya kurang lengkap karena Mbak Indah itu hanya menyebutkan sumber daya manusia, sumber daya tadi sarana prasarana dan sumber daya finansial. Padahal masih ada sumber daya yang lain yang mendukung pembelajaran atau kegiatan sekolah tersebut. Begitu, terima kasih. Itu yang saya ketahui ya. Maaf kalau saya Iya Ibu, tidak apa-apa. Ini ya informasi baru buat kita. Terima kasih atas tambahannya, nanti direvisi Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama belajar. Ya, Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Diana telah memberikan tambahan informasi kepada kelompok 3. Lanjut untuk ke pertanyaan yang ketiga dari Pak Saihu ya, Pak Saihu. Iya. Oke, pertanyaannya apakah ada komponen krusial dari keempat komponen hubungan dari kurikulum ya? Oke, sebentar. Oke, mungkin tidak ada yang krusial ya Pak, karena keempat komponen itulah yang dibilang sebagai komponen krusial dari hubungan sumber daya organisasi dalam pengelolaan kurikulum itu. Jadi keempat komponen itu ya ini manajemen sumber daya manusia itu berhubungan dengan pengelolaan SDM selaku pembuat dan pelaksana kurikulum serta pensukses aplikasinya bagi anak didik. Yang kedua, manajemen sumber pembelajaran berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan metode, materi, proses pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak didik dan kebutuhan masyarakat. Kemudian manajemen fasilitas itu berhubungan dengan pengelolaan seluruh fasilitas dan dana pendidikan, dan terakhir itu manajemen penilaian yang berhubungan dengan upaya evaluasi terhadap performa dan hasil pelaksanaan kurikulum. Jadi hal yang krusial dari konsep keempat hal yang memang harus dihubungkan dalam sumber-sumber daya dalam institusi itu adalah yang pertama mungkin dalam sumber daya manusia itu komponen yang krusialnya itu ya sumber dayanya itu sendiri. Jadi bagaimana cara mengelola SDM selaku pembuat dan pelaksana kurikulum serta aplikasinya bagi peserta didik, sedangkan untuk manajemen sumber daya pembelajaran adalah bagaimana cara pengelolaan metode, berarti yang menjadi fokusnya adalah metode, materi, serta proses pembelajaran. Kemudian bagi manajemen fasilitas dan keuangan itu berfokus kepada hubungan pengelolaan fasilitas dan dana pendidikan. Jadi yang dikrusialkan pada fasilitas dan keuangan itu adalah fasilitas, kuantitas fasilitas, serta dana pendidikan yang memang ada di sekolah. Dan yang terakhir, manajemen penilaian itu berfokus pada evaluasi, upaya evaluasi terhadap performa hasil dari pelaksanaan kurikulum sekolah. Jadi itu Pak, mungkin hal-hal yang krusial yang memang ada pada konsep keempat manajemen yang harus ada dalam dalam hubungan sumber daya institusi guna melaksanakan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Kalau keuangan mungkin masuk. Bagaimana Pak? Manajemen keuangan. Manajemen keuangan ada di bagian manajemen keuangan itu manajemen fasilitas dan keuangan berhubungan dengan pengelolaan seluruh fasilitas dan dana pendidikan yang ada di sekolah. Berarti di bahkan tadi masuk ke fasilitas, Pak. Nih. Oh iya, Bagiannya baik. Oh, di sini tulisannya infrastruktur dan fasilitas ya, Pak ya? Ya, baik. Cukup mungkin, Bu. Oke. Terima kasih, Pak Saihu. Apakah ada yang ingin menambahkan atau berpendapat barangkali?
Dari yang lain? Ini yang lainnya tidak. Jangan-jangan ini lagi masak ini. Tidak hadir ya. Ada yang disebut dengan ghost partisipan. Apa ghost partisipan itu? Hantu, Pak. Nah, partisipan hantu. Nah, apa partisipan hantu itu? Ya, munculnya cuma itu saja namanya, tetapi kemudian tidak pernah memperlihatkan diri, goib. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu harus bersuara, ya, harus bersuara. Oke, ada yang lain? Pak Abdul biasanya nanya itu, Pak Kadir. Nah, silakan, silakan. Baik, kalau tidak ada kita review ya. Baik, Pak. Kita review bersama. Sambil nanti kalau ada yang mau memberikan komentar atau misalnya memberikan tambahan, ya, silakan. Pertama dari artikel dulu. Ya. Pertama saya tentu saja mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Mbak Indah ya, untuk membuat artikelnya ini betul-betul mengintegrasikan istilah saya antara dialektika retorik dengan dialektika empirik. Mengintegrasikan dialektika retorik itu artinya bahwa konsep-konsep yang disajikan adalah konsep-konsep utama atau main konsep sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, dialektika empirik. Dialektika empirik itu artinya bahwa konsep-konsep itu kemudian diartikulasikan menjadi kerangka dalam mengembangkan instrumen untuk memperoleh data di lapangan. Hanya memang yang perlu dilengkapi adalah pertama sumber datanya serta kekayaan datanya masih kurang, Bu Indah. Ya, masih kurang. Jadi sebaiknya memang respondennya pertama mungkin yang harus dipikirkan adalah konsep-konsep tadi itu menjadi kerangka yang Bu Indah turunkan ke dalam observasi dan wawancara. Itu yang pertama. Konsep misalnya sumber daya organisasi, apa saja gitu kan. Konsep strategi dalam pengelolaan sumber daya organisasi bagi kurikulum. Itu harus dijadikan kerangka dalam mengembangkan instrumen observasi dan wawancara. Yang pertama. Yang kedua, setelah instrumen observasi dan wawancara itu terwujud, gitu kan, maka kemudian pastikan siapa responden yang bisa dijadikan sumber untuk memperoleh data terkait dengan topik. Misalnya terkait dengan topik SDM, tentu ada di kepala sekolah. Atau kebijakan sumber daya organisasi secara keseluruhan ada di sekolah. Tetapi sumber daya organisasi per komponen tentu saja sudah didistribusikan dan didelegasikan kepada yang lain. Misalnya kalau terkait dengan keuangan, ya tentu ditanyakannya kepada bendahara sekolah. Kalau terkait dengan fasilitas dan sarana dan prasarana, tentu kepada Wakasek bidang sarana dan prasarana. Kalau terkait dengan sumber daya guru, ya tentu Wakasek kurikulum. Kan seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan sumber daya sosial, seperti Ibu Tasliman tadi sampaikan, tentu bisa ditanyakan kepada koordinator komite sekolah atau kemitraan-kemitraannya.
Sehingga kemudian respondennya, Bu Enda, bervariasi. Kalau respondennya bervariasi seperti itu, maka kemudian kekayaan dan data yang di-display itu akan banyak. Misalnya Bu Indah tadi coba perlihatkan data wawancaranya. Nah, data wawancaranya itu kan minim sekali. Data wawancaranya hanya mendisplay sekian segmen wawancara saja, misalnya kepada kepala sekolah. Tetapi tidak kepada informan-informan yang lain terkait dengan komponen sumber daya organisasi. Lalu komponen sumber daya organisasi itu ditanyakan strategi pengembangannya, lalu kemudian terkait dengan kurikulum ditanyakan dengan aspek apa dalam pengembangan dan pengelolaan kurikulum. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang yang diperlukan hanya kekayaan datanya ya, Bu Indah. Nah, setelah kekayaan datanya itu muncul, baru kemudian didiskusikan seperti tadi ada aspek korelasi ya. Korelasi atau kesesuaian antara data dengan konsep, ada kontrasti, ada perbedaan antara data atau hasil wawancara dengan konsep. Lalu Bu Indah dan Bu Evi mengkonstruksi sendiri, menafsirkan data itu sah-sah saja sebagai peneliti. Kira-kira seperti itu. Itu saja catatannya ya, Bu Evi. Sudah dicatat, Bu Evi? Sudah, Pak. Ya, baik. Bu Evi dan Bu Indah itu sama tidak orangnya? Beda ya? Beda, Pak. Oh, beda. Ya, baik. Kita ulas sedikit materi ini hanya untuk melengkapi saja, melengkapi dan memperkaya wawasan kita. Sekaligus juga mendiskusikan sebenarnya barangkali nanti bisa menstimulasi insight yang lebih, wawasan yang lebih banyak ya. Baik. Kita kan berbicara tentang sumber daya organisasi dalam pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran, serta strategi yang dipergunakan untuk mengoptimalkan sumber daya organisasi itu dalam pelaksanaan kurikulum. Tentu saja kalau kita berbicara tentang sumber daya organisasi, boleh jadi sekarang itu bisa berkembang dan banyak sekali. Tapi saya sering merumuskannya dalam 5M atau 6M. Kan seperti itu. Yang pertama sesuai dengan urutan strategisnya. Pertama tentu saja adalah man ya. Manusia. Itu manusia sumber daya yang paling strategis dalam setiap pengelolaan, misalnya yang berskala corporate internasional, tetap saja sumber daya organisasi itu sesuatu yang penting, meskipun misalnya pada aspek-aspek tertentu bisa didelegasikan misalnya ke robot atau ke artificial intelligence. Nah, sekarang itu kan begitu ya. Jangan-jangan ke depan juga sekolah itu menggunakan artificial intelligence, ya guru itu semakin berkurang. Tetapi tetap saja sumber daya organisasi itu penting. Manusia itu penting ya di dalam organisasi. Sebab sebuah peradaban ya tidak mungkin lahir kecuali dari manusia. Gitu kan. Apakah peradaban organik yang dikembangkan dalam budaya organisasi ataupun peradaban yang dikembangkan dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Dan men ini berpengaruh terhadap budaya organisasi. Jadi kalau mennya itu manusianya itu betul-betul punya mindset yang kompetitif, insya Allah budaya organisasi yang bisa dikembangkan juga kompetitif. Tetapi kalau mennya itu adalah men underline, ya artinya bahwa manusianya itu di bawah garis, bukan garis kemiskinan, motivasinya di bawah, gitu kan, competitiveness-nya di bawah, kompetensinya di bawah, ya sudah budaya organisasinya juga sama, akan melahirkan budaya organisasi yang tidak kompetitif. Yang berikutnya adalah money. Ya.
ini juga penting. Pembiayaan itu penting, gitu kan. Kemudian juga ada mesin, gitu. Mesin itu mungkin sekarang adalah teknologi. Yang berikutnya adalah material. Material itu bangunan-bangunan fisik. Yang ketiga mungkin min. Min itu termasuk di dalamnya adalah kebijakan, gitu kan. Kebijakan serta modal sosial, ya. Seperti yang tadi Ibu Indah sampaikan. Modal sosial itu banyak. Dan sekarang ini kecenderungannya dalam korporat maju sekalipun modal sosial itu penting. Apalagi sekolah. Sekolah itu harus menjadikan modal sosial itu menjadi modal utama. Lemahnya kita mengelola modal sosial itu muncul dalam fenomena sekarang. Karena modal sosialnya tidak dibangun melalui budaya organisasi terintegrasi dengan masyarakat, maka kemudian sekarang muncul kecenderungan misalnya kalau ada sekolah rusak nunggu bantuan, ada sekolah rusak nunggu bos, gitu kan. Padahal dulu ketika modal sosialnya itu juga masih minim, partisipasi masyarakatnya memang sangat besar. Begitu ada sekolah rusak itu langsung masyarakat itu tanpa embel-embel komite sekolah spontan, gitu kan, melakukan semacam mobilisasi untuk memperbaiki sekolah dengan cara-cara swaklola. Itu karena apa? Karena memang manajemen modal sosialnya itu bagus. Sekarang butuh genteng 5 saja nunggu bos. Itu menurut saya memprihatinkan. Kalau sekolah itu, terutama di sekolah-sekolah negeri. Ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan sistem, gitu kan, taruhlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mau menggunakan sistem, maka 1, 2, 3, 4, 5 ini satu sama lain adalah sistem yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita gunakan sistem thinking, artinya bahwa kalau punya target bahwa sumber daya punya target bahwa organisasi itu harus kompetitif, gitu kan? Kalau organisasi itu harus kompetitif, maka pengelolaan sumber daya nomor 1 manusia itu harus kompetitif juga. Dan itu berimbas kepada komponen sistem organisasi yang lain, yaitu money. Money-nya juga harus kompetitif. Nah, mungkin misalnya meningkatkan sumber daya manusia yang kompetitif, tetapi dengan budget yang lillahi ta'ala itu enggak mungkin. Kecuali memang kalau sudah terbentuk spirit organisasinya adalah spirit organisasi, misalnya spirit organisasinya itu spirit organisasi kesukarelaan. Atau yang disebut dengan filantropi. Jadi kalau organisasinya sudah organisasi filantropi, ya jelas itu mungkin tidak akan tidak akan berbicara tentang money, gitu kan. Karena apa? Karena bagi manusianya urusan uang itu sudah selesai, gitu kan. Tapi mereka betul-betul menghibahkan dirinya kepada organisasi. Kalau tujuan organisasi itu kompetitif, maka manusianya harus kompetitif, ya anggarannya juga harus kompetitif, lalu mesinnya, teknologinya juga harus kompetitif, bangunan fisiknya juga harus kompetitif, gitu kan. Maka kemudian modal sosial dan kebijakan, nah ini termasuk kebijakannya juga harus kebijakan yang kompetitif. Kan seperti itu. Baru kemudian melahirkan budaya organisasi yang kompetitif. Kan seperti itu. Jadi kalau ini menggunakan pendekatan sistem, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya saling terintegrasi satu dengan yang lain menuju kepada tujuan organisasi. Gitu kan. Tujuan organisasi. Nah, kemudian ketika mengembangkan sumber daya organisasi ini, Mbak Indah menawarkan berapa strategi, Mbak Indah? 4 ya, 4 strategi. 4 atau 5, Mbak Indah? Bu Indah? 4 ya. 4. Ada corporate ya. Pertama corporate strategi. Nah, corporate strategi itu artinya bahwa organisasi dengan seluruh sumber dayanya harus paham tentang visi organisasi, paham tentang misi organisasi, paham tentang program organisasi, paham tentang tujuan organisasi, yang dituangkan ke dalam apa?
yang dituangkan ke dalam Renstra, gitu kan, untuk tujuan organisasi yang kompetitif dan komparatif, gitu kan. Komparatif itu target antara, ujungnya adalah kompetitif. Kalau kita mengurus sekolah, ya komparatif aja dulu. Kita mau bersanding dengan siapa, sejajar dengan siapa, gitu kan. Sekolah kita itu. Kurikulum kita itu mau disejajarkan dengan siapa? Nah, itu berarti kan harus punya benchmark. Benchmark sekolah kita itu mana? Benchmark itu kalau misalnya benchmark itu sejajar, ya itu akan menghasilkan pengelolaan sekolah yang komparatif. Tetapi kalau benchmark itu yang lebih tinggi, nah itu harus menjadi sekolah yang kompetitif. Kalau yang sekolah yang kompetitif berarti unggul di bawah rata. Biasanya kita mengelola sekolah atau mengelola perguruan tinggi, target komparatifnya saja nggak jelas. Kita mau disejajarkan dengan apa? Nah, ketika kita menetapkan target komparatif dan target kompetitif itu, kita menggunakan KPI, kita menggunakan LPI, gitu kan? Kan gitu. KPI itu apa? Key Performance Indicator. Apa Key Performance Indicator itu? Key Performance Indicator itu indikator performansi yang bisa ditunjukkan dan diperlihatkan. Misalnya, kalau itu sumber daya manusia, berarti dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, misalnya hafal Al-Quran 5 juz. Ya nggak mungkin misalnya anak-anaknya suruh hafal kalau gurunya nggak hafal, kan gitu. Nggak mungkin anak-anaknya itu harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab kalau guru-gurunya nggak punya bahasa Inggris, bahasa Arab, kan gitu. Jadi memang key performance indikatornya, indikator performansi sumber daya manusianya juga harus jelas. Nah itu dalam corporate strategi. Jadi nah yang diukur apakah misalnya key performance indikatornya itu sudah wujud atau tidak, atau sudah ada atau belum. Itu kan seperti itu. Kemampuan-kemampuan yang bisa ditampilkan dan ditunjukkan yang kemudian dalam bahasa teknis disebut kompetensi. Ya, kompetensi. Bu Diana pasti tahu apa rumusan kompetensi. Kompetensi itu kan seperangkat apa Bu? Bukan seperangkat alat sholat dibayar kontan Pak Saihu, ya mentang-mentang baru kawin aja. Ya. Jadi kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan tertentu yang bisa ditunjukkan dan ditampilkan. Nah, itu disebut apa? Kompetensi. Jadi orang disebut kompeten kalau sikap, keterampilan, dan pengetahuannya itu bisa ditampilkan dan ditunjukkan. Itu baru kompeten. Dan itu disebut dengan key performance indicator. Key performance indicator. Apakah itu keterampilan menulis, keterampilan berbahasa asing, keterampilan menggunakan teknologi media, keterampilan menggunakan strategi dan pendekatan pembelajaran, keterampilan membuat lesson plan yang efektif, keterampilan menggunakan komunikasi dalam kelas dengan efektif, keterampilan melakukan classroom management dengan efektif. Nah, itu adalah bagian dari key performance indicator seorang guru. Maninya juga ada KPI-nya. Maninya misalnya akuntabilitas anggarannya jelas. Anggarannya itu setiap rupiahnya itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Setiap sennya itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak ada yang masuk kanan, tidak ada yang masuk kiri. Mesinnya juga key performance indikator mesin itu artinya bahwa dia sudah menggunakan teknologi terbaru dalam konteks pembelajaran. Misalnya sudah pakai VAR, ya, vision augmented reality, misalnya kan begitu. Wah itu keren kalau sudah pakai vision augmented reality. Atau misalnya sudah menggunakan touch screen, ya, kan gitu. Jadi kemudian si guru itu nggak belepotan dengan whiteboard ya Bu Diana ya, dengan tinta, kan gitu. Apalagi yang pakai kapur tulis. Dulu saya ngajar tahun 94 pakai kapur tulis, wah itu pasti mengok gitu. Karena apa? Karena memang kapur tulisnya, penghapusnya, papannya itu masih spidol, Pak. Nah, apa? Masih pakai spidol yang touch screen-nya cuma satu di ruang rapat. Oh ya nggak apa-apa, berarti kan sudah ada. Itu kan berarti bukan untuk belajar, untuk rapat ya.
Lalu kemudian min, kebijakannya. Jadi produktivitas kebijakan di dalam pendidikan dan pembelajaran itu penting. Biasanya pengelolaan lembaga pendidikan kita miskin sekali dengan produktivitas kebijakan. Padahal produktivitas kebijakan itu penting. Karena apa? Karena kebijakan tertulis itu menjadi dasar kontrol dan dasar implementasi. Kebijakan tertulis itu menjadi dasar implementasi dan kontrol. Misalnya, kebijakan tentang asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik di dalam kurikulum bukan hanya kebijakan kurikulum umum, tetapi harus diterapkan menjadi kebijakan TNI di sekolah. Sehingga guru mau tidak mau harus melakukan asesmen diagnostik. Kan seperti itu. Atau kebijakan-kebijakan yang lainnya. Yang kedua ada yang disebut KPI. KPI itu disebut dengan Key Value Indicator. Kalau tadi Key Performance Indicator, yang ini Key Value Indicator. Value itu artinya nilai. Ada nilai, ada landasan-landasan yang dikembangkan di dalam organisasi. Misalnya kalau di Jepang, key value-nya itu Kaizen. Nah, Kaizen itu artinya apa? Continuous improvement. Nah, kan gitu. Jadi proses pengembangan secara berkelanjutan. Nah, itu Kaizen. Atau di corporate motor misalnya ada inovasi tiada henti. Lalu apalagi kalau Suzuki itu inovasi tiada henti, kalau Yamaha apa? Honda apa? Terdepan. Apa? Semakin di depan. Terdepan. Semakin di depan. Nah, kan Yamaha semakin di depan. Kalau Honda apa itu? One Heart. Oh, One Heart. One Heart. Ya, itu yang disebut dengan KPI, Key Value Indicator. Sehingga di organisasi itu setiap orang punya apa? Punya closeness, ya. Closeness, kedekatan dengan nilai-nilai organisasi. Ya, bagaimana rasa memiliki dan tanggung jawab. Jadi dari adanya Key Value itu akan muncul dua hal. Pertama ada yang disebut dengan sense of responsibility. Ya, sense of responsibility itu adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap organisasi. Yang kedua akan SB, sense of belonging, rasa memiliki terhadap organisasi. Kan ada orang hidup dari organisasi, tetapi kemudian ngeritik, gitu kan, habis-habisan terhadap organisasi di mana tempat dia makan. Nah, itu karena apa? Karena organisasi itu tidak mengembangkan key value indicator. Jadi harus key value itu sangat penting untuk membangkitkan apa yang disebut dengan sense of responsibility dan sense of belonging, ya, rasa memiliki terhadap organisasi. Nah, ini menurut saya adalah bagian dari corporate strategi yang memang arahnya itu lebih sistematis, ya, Bu Indah, ya, lebih sistematis. Dari rumusan visi, misi, program dan tujuannya itu betul-betul sistematis. Nah, berikutnya yang kedua ada yang disebut dengan apa tadi Bu Indah? Program, ya, program strategi. Program strategi, Pak. Ya, program strategi. Kalau program strategi dia mengambil skala prioritas, ya, dan biasanya skala prioritas itu dilahirkan dari analisis lingkungan internal dan eksternal, gitu kan. Analisis lingkungan eksternal sama analisis lingkungan internal. Jadi aleknya dipakai, lalu kemudian melahirkan program. Nah, program itu kemudian menjadi penciri organisasi. Nah, kan gitu. Penciri organisasi. Maka kemudian orang fokus kepada program. Kepada program yang menjadi penciri apa? Penciri organisasi. Nah, dari program yang menjadi penciri organisasi muncullah branding, gitu kan? Branding organisasi. Misalnya Pak Rotin, Al-Multajam, brandingnya apa? Tahfidz, nah gitu. Nah, itu pendekatannya program strategi. Mau tidak mau tahfidz itu tidak boleh lepas, ya. Dalam apa? Dalam pendekatan pengembangan sumber daya organisasi.
itu melahirkan branding. Kalau sudah melahirkan branding, ya pasti akan sangat memiliki closeness, ya, closeness, pendekatan dengan apa? Dengan customer. Tetapi customernya ini segmented. Apa segmented itu artinya? Apa segmented itu, Bu Indah? Segmented itu artinya ya orang-orang yang untuk kalangan tertentu. ya terbatas untuk kalangan tertentu. Nah, itu segmen. Saya kira ini juga bagus dalam pengelolaan boneka. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan support atau resources support strategy. Resources support strategi. Nah, kalau resources support strategis, ini strategi yang betul-betul tergantung kepada sumber daya, supporting sumber daya manusia, gitu kan, seperti itu. Jadi di sini terjadi inisiatif dari tiap-tiap anggota organisasi. Anggota organisasi punya inisiatif untuk mengembangkan apa? Mengembangkan program. Nah, karena inisiatif, kebijakan dari pimpinan sekolahnya adalah desentralisasi, ya, atau otonomi, ya, tepatnya otonomi, bukan desentralisasi. Jadi otonomi setiap sumber daya manusia untuk mengembangkan diri. Maka kemudian muncullah misalnya kelompok-kelompok melakukan inisiatif, gitu kan, melakukan adopsi, ya, melakukan adopsi terhadap inovasi, gitu kan. Lalu kemudian adopsi inovasi itu dilakukan di seminar. Sehingga kemudian menjadi apa? Menjadi budaya organisasi. Menjadi budaya organisasi atau menjadi pengetahuan organisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika inisiatif ini dalam resources support system, kalau inisiatif ini tidak berdasarkan atas kebijakan adanya otonomi dari sumber daya manusia, itu kan bisa apa? Bisa terjadi apa yang disebut dengan stagnasi. Mengapa? Banyak orang-orang yang punya inisiatif dan inovatif, tetapi kemudian kepala sekolahnya tidak apa? Tidak mendukung, nah, kan gitu, tidak mendukung. Atau pimpinannya itu tidak respect terhadap kebijakan. Nah, itu juga menjadi problem. Oleh sebab itu, meskipun bersifat resources support, gitu kan, tetap saja harus ada kebijakan dari paling tidak ada otonomi, ada kebijakan, ada keinginan dari kepala itu untuk kan seperti itu. Ini dari sisi apa? Strategi, ya, dari sisi strategi ada 3 kira-kira. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan institusional strategi. Kalau institusional strategi ini pada prinsipnya adalah strategi yang merujuk kepada knowledge management, ya, knowledge management institusi. Knowledge management institusi itu hanya pengalaman institusi, gitu kan. Lalu pengetahuan institusi, lalu praktek terbaik institusi. Praktek terbaik institusi itu kemudian dikembangkan untuk merespon fenomena atau perkembangan. Agar institusi itu bisa apa? Bisa sejajar, ya. Bisa sejajar dengan fenomena yang sedang berlangsung. Jadi memang hampir sama sebenarnya, mungkin dimulai dari Ali dan Ale dulu. Analisis lingkungan apa? Internal dan analisis lingkungan eksternal. Nah, dari sumber daya tadi, kemudian strategi
pengembangannya 4 tadi dipergunakan, apakah itu tadi ada yang disebut dengan corporate, gitu kan? Ada yang disebut dengan program, ada yang disebut dengan apalagi resources support, ya. Ada yang disebut dengan institusional. Nah, semuanya diarahkan untuk pelaksanaan apa? Kurikulum. Pelaksanaan kurikulum. Jadi bagaimana strategi corporate memanfaatkan misalnya begini, bagaimana strategi corporate memanfaatkan sumber daya manusia untuk mengembangkan profil lulusan yang lebih baik, untuk mengembangkan struktur ilmu ya yang up to date misalnya, untuk mengembangkan pendekatan apa? Pembelajaran, untuk mengembangkan sumber belajar, dan untuk mengembangkan evaluasi dan penilaian. Gitu kan? Jadi bagaimana corporate strategy itu dipakai untuk memaksimalkan sumber daya organisasi itu melaksanakan tata kelola. Atau misalnya program strategi, bagaimana program strategi itu dengan pendekatan alih-alih tadi dipergunakan untuk mengoptimalkan sumber daya organisasi yang 5 dalam rangka merumuskan profil lulusan yang lebih baik, menghasilkan struktur ilmu yang lebih baik, pendekatan belajar, sumber belajar setelah. Demikian juga resource supportnya dan pendekatan resource support dan institusional support. Nah tadi Bu Indah dengan pendekatan resource support dia memaksimalkan sumber daya organisasi untuk mengadopsi pembelajaran, mengadopsi pembelajaran. Baru aspek mengadopsi pembelajaran, bukan mengadopsi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Nah, sejatinya ketika misalnya melakukan ATM itu dengan pendekatan support resources itu, bandingkan apa yang dibandingkan, lakukan benchmark gitu kan. Lakukan benchmark. Apa yang di benchmark itu? Bench itu kan meja, mark itu tanda ya. Artinya meja untuk menandai. Jadi apa yang dilakukan? Misalnya benchmarknya adalah benchmark sekolah unggul. Nah, ketika atau disebut dengan sekolah sasaran. Sekolah sasaran. Sekolah sasaran yang unggul itu kemudian ini adalah sekolah basis lainnya, sekolah yang menjadi klien. Sekolah klien melakukan benchmark tentang apa? Jangan ujung-ujung melakukan benchmark tentang pendekatan pembelajaran. Jangan-jangan pendekatan pembelajaran yang mereka lakukan seiring dengan profil yang sudah mereka rumuskan. Permasalahannya apakah profil lulusan asal, sekolah asal, sama enggak profil yang dengan profil yang dirumuskan oleh sekolah apa? Sekolah sasaran. Kan gitu. Misalnya kalau di sini profilnya apa? Profil lulusannya apa? Oh, profil lulusannya ABCD. Oh, pantes. Struktur kurikulumnya juga demikian. Oh, pantes. Pendekatan pembelajarannya juga demikian. Oh, pantes. Sumber belajarnya pakai internet dan lain sebagainya. Oh, pantes. Harus pakai sistem evaluasi yang demikian. Nah, kan gitu. Jadi kemudian identifikasinya lengkap. Baru setelah itu baru kemudian bandingkan dengan kita. Artinya kita tidak bisa mengadopsi sistem pembelajaran, tapi kemudian secara internal kita belum mengevaluasi kurikulum kita secara keseluruhan. Kurikulum kita secara keseluruhan itu termasuk di dalamnya adalah profil lulusan. Makanya penting dalam manajemen kurikulum itu sekolah itu, pimpinan sekolah bersama-sama merumuskan rumusan lulusannya itu harus seperti apa, gitu kan?
itu rumusan lulusan itu penting sekaligus juga menjadi branding. Penting menjadi branding. Kan gitu. Nah, itu bisa banyak pendekatan. Nah, kalau misalnya rumusan lulusannya itu sudah clear, gitu kan, lalu kemudian untuk mewujudkan profil lulusan seperti itu butuh sistem keilmuan apa, kan? Sistem keilmuan apa yang diperlukan untuk mewujudkan lulusan seperti itu. Kalau sistem keilmuannya itu sudah mendukung, berarti pendekatan pembelajaran apa? Pendekatan pembelajaran itu dengan sistem keilmuan yang ada bisa mewujudkan profil lulusan. Demikian juga sumber belajarnya harus apa? Sistem evaluasinya harus apa? Nah, kan gitu. Jadi memang ketika kita melakukan support resolusi support strategi, di mana inisiatif diberikan secara otonom kepada guru atau kepada apa namanya pelaksana kurikulum, ya harus betul-betul juga benchmark-nya itu benar. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman penting kita merumuskan profil apa? Profil lulusan. Profil lulusan itu nggak boleh sembarangan, harus dianalisis dalam. Makanya nanti dibahas dalam perencanaan kurikulum ya, profil lulusan itu penting. Profil lulusan ini yang kemudian akan menjadi dasar kita untuk mewujudkan program-program. Dan profil lulusan itu kan harus smart, gitu kan? Ya, harus smart. Harus smart. Smart itu artinya S-nya apa? S-nya itu bisa apa namanya? M-nya terukur gitu. Lalu S-nya apa S-nya? Simple S-nya. Bisa S-nya simple. Atau di smart kita itu smart campus S-nya itu apa? Mas itu. Strategik ya bisa. Jadi profil lulusannya harus betul-betul strategik. Bukan lulusan yang regres, tetapi lulusan yang progres. Kan ada profil tapi dirumuskan regres. Regres itu artinya dia bukan untuk mempersiapkan lulusan masa depan, tetapi masa lalu. Gitu. Tapi jadi profil lulusan itu harus progres. Progres itu artinya harus proyektif. Proyeksi ke depan itu tantangan anak-anak 10 tahun ke depan itu seperti apa? Oh, berarti kalau tantangannya seperti itu, dia harus punya profil kemampuan seperti ABCDEF. Oh, kalau kemampuan seperti ABCDEF butuh ilmu apa saja. Oh, kalau misalnya kemampuannya ABCDEF ilmunya seperti ini, butuh pendekatan mendidiknya seperti apa. Oh, kalau begitu sumber dayanya untuk memaksimalkan harus apa saja. Untuk memastikan itu terwujud dan terlihat hasilnya, oh berarti sistem evaluasinya harus seperti apa. Nah, kan begitu. Nah, itu cara berpikir thinking system ketika kita merumuskan kurikulum. Jadi harus strategis, harus measurable, terukur, harus applicable, bisa diterapkan, gitu kan. Ya. Harus kayaknya time lupa saya ini semua. Atau pendekatan-pendekatan yang lain sebenarnya banyak. Tetapi pada prinsipnya, profil lulusan itu harus betul-betul mencerminkan visi pengelola pendidik dan bagaimana dia mempersiapkan kurikulum untuk lulusan 10 tahun mendatang. Jangan sampai kita menyiapkan sekolah tetapi untuk anak yang tidak bisa bekerja 10 tahun. Karena apa? Karena problem pengelolaan kurikulumnya. Kurikulumnya tidak merespon kecenderungan anak 10 tahun mendatang. Sehingga meskipun dia lulus S1, tetapi kurikulumnya tidak mensupport bagaimana dia hidup serta sistem hidup di 10 tahun mendatang, sehingga dia tetap gagal meskipun S1. Atau misalnya dia lulus SMA, karena lulus SMA itu berbasis kepada kurikulum yang profilnya dirumuskan tidak progresif, tetapi regres, maka kecenderungannya pendidikan profil lulusannya itu gagal. Makanya mengapa kemudian kita melahirkan SMA, SMK,
SMK itu masuk industri. Di industri itu ada program magang. Program magang itu ada lagi pelatihan. Mengapa harus ada program pelatihan dan program magang ketika masuk industri padahal dia lulus SMK? Karena SMK-nya tidak progresif mengakomodir bagaimana dunia industri berkembang. Misalnya sekarang otomotif sudah masuk ke dunia hibrid, sudah masuk ke dunia listrik. Apakah SMK kita sudah mengakomodir kurikulum seperti itu atau tidak? Kan seperti itu. Atau sekarang misalnya kecenderungan nih dunia pesantren misalnya, kecenderungan sekarang itu orang misalnya memperoleh informasi-informasi agama sangat instan sekali lewat TikTok, gitu kan, lewat TikTok, lewat apalagi aplikasi-aplikasi. Gitu kan. Coba deh, Pak Rotin, ambil di Play Store, lalu tulis di Play Store itu tafsir Al-Quran. Wah, pasti ada puluhan itu aplikasi tafsir Al-Quran. Betul nggak Pak Sehu? Iya. Iya, Pak. Atau misalnya ambil Play Store, lalu kemudian klik fikih, banyak itu aplikasi fikih di situ. Dari mulai yang misalnya valid sampai yang tidak valid. Tapi artinya adalah bahwa sekarang itu sumber informasi, gitu kan, sumber informasi, ya, dan kemudian pendidikan itu menjadi 5 atau 4 matranya. 4 matranya. Ini yang terkadang tidak diantisipasi oleh sekolah. Jadi sumber informasi pendidikan dan ilmu itu mengacu kepada 4 matra pendidikan. Pertama mungkin pendidikan di rumah untuk nilai-nilai. Lalu pendidikan di sekolah untuk ilmu-ilmu dasar dan karakter kebangsaan. Lalu kemudian pendidikan di masyarakat untuk keterampilan sosial. Terakhir ada pendidikan digital. Nah, gitu. Jadi digital bahkan sekarang menjadi lingkungan pendidikan tersendiri. Ibu perhatikan deh putra-putri ibu, berapa jam dia bermain dengan HP. Berapa jam dia bermain dengan HP-nya? Pasti banyak. Bahkan mungkin lebih banyak dengan pendidikan di rumah. Lebih banyak dengan pendidikan di masyarakat. Di masyarakat bergaul dengan teman-temannya paling sedikit saja. Tetapi ketika dia sudah pegang HP, gitu kan. Nah bahayanya kalau misalnya pendidikan digital ini juga menjadi prioritas, itu juga menjadi masalah. Nah sekarang pendidikan itu tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan 4 matra pendidikan ini. 4 matra pendidikan ini diintegrasikan sehingga kemudian bersama-sama membentuk apa? Membentuk perwujudan profil. Profil lulusan. Nah, itu secara konsep. Nah, sekarang secara empiriknya tinggal Ibu Indah tadi sama Ibu Mae kembali mengidentifikasi data-data. Jadi supaya data-datanya itu tidak terlalu simplistik. Apa data yang simplistik itu? Data yang simplistik itu artinya data yang sangat sederhana sekali, gitu kan? Data yang sederhana, tidak kaya. Kira-kira seperti itu. Wah, ini apakah saya berbicara sendiri? Tidak? Masih ada yang jawab. Oh, tinggal 4, ini tinggal 5 atau masih ada yang lain? Ada yang lain juga banyak. Ada yang lain Pak. Ada Pak. Oh gitu. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu review terhadap apa yang disampaikan Bu Indah ya. Bagikan plus kepada Bu Indah dan teman-teman ya. Oke. Ya. Baik, saya kira itu ada yang ditanyakan, yang perlu diklarifikasi dari review kita, silakan. Bagaimana tanggapannya Bu Evi? Apa kira-kira bisa bisa diakomodir apa yang saya sampaikan dan saya sarankan?
Bu Evi dan Bu Indah? Bisa, Pak. Iya, Pak. Nah, baik. Yang penting itu ya. Saya kira kekayaan konsepnya bagus, tetapi tinggal di apa? Di data empiriknya. Jadi datanya jangan simplistik, jangan terlalu sederhana. Data itu disasar dari aspek-aspek sumber daya organisasi dengan pendekatan tadi. Tentu saja informannya adalah sesuai dengan tupoksinya, gitu kan. Nah, di situ kita kemudian bisa memperkaya perspektif pengelola keuangan, perspektif bagian sarana, perspektif. Lalu lakukan analisis C3 tadi, correlating, contrasting, sama constructing. Apa relevansinya pendapat tadi dengan konsep? Apa perbedaan pendapat tadi dengan konsep? Lalu kemudian Ibu menafsirkan sendiri. Ulah gagaro Ibu, ya, ulah gagaro ke ate, gitu. Gatel, Pak. Dikasih saran kalah kelihatan pusing ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu ya, karena kita menjelang maghrib nih, barangkali Ibu Indiana mau apa? Cari tajil ya, Bu Diana. Ya. Kita kalau tidak ada yang perlu diklarifikasi, kita akhiri dengan kifarat majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, terima kasih. Mohon maaf atas hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Tugas Bunda nanti bisa lihat di portal ya. Ya, oke, yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Bapak Ibu, Izin live live. dulu ya. Ya, assalamualaikum. Izin live Pak, Bu. Izin live ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.